syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikan ibadah puasa. Oke, masih melanjutkan seputar mata uang dunia, US dollar ya. Jadi video sebelumnya membahas mulai berlakunya mata uang dolar Amerika Serikat sebagai mata uang tunggal untuk transaksi di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita tahu ternyata di dalam perjanjian Bretton Woods itu salah satu aturan yang dikeluarkan oleh IMF ya. Karena kan saat tahun 44 itu tidak hanya berbicara mengenai mata uang dolar ya untuk nantinya berlaku di seluruh dunia, tapi ternyata ada juga pendirian IMF, kemudian World Bank atau Bank Dunia, kemudian perjanjian WTO ya, World Trade Organization ya, dulu namanya GATT itu ya, mungkin aturan yang disepakati negara-negara seluruh dunia untuk transaksi perdagangan. Oke ya. Jadi mulai saat itu berlakulah mata uang dolar Amerika sebagai mata uang tunggal untuk melakukan transaksi jual beli ya antar seluruh negara di dunia ini. Nah, permasalahannya ada aturan IMF yang secara tidak langsung mensyaratkan bahwa jual beli itu memang harus memakai dolar ya. Dolar Amerika di sini ya, bukan lagi emas gitu ya. Atau yang lain, barter misalnya. Indonesia memberikan kina, Arab memberikan minyak ke Indonesia. Nah, itu mungkin tidak bisa karena ada aturan ini. Nah, padahal di tahun 30-an itu rakyat Amerika sendiri itu sudah tidak boleh menukarkan mata uang dolar Amerika ini ke dalam emas ya. Kalau sebelumnya kan boleh ya, sebelum terjadi krisis moneter itu, Great Depression itu masih boleh, nah setelah itu nggak boleh. Artinya apa yang disampaikan oleh pihak Amerika Serikat bahwa mereka membackup dolarnya ini dengan emas itu masih bisa diperdebatkan ya, masih bisa diragukan lah ya. Nah, oke lah, yang jelas beberapa negara atau mungkin negara-negara yang waktu itu ikut rapat di Bretton Woods itu menyatakan bahwa siap mensetorkan emasnya yang ada di negaranya untuk ditampung di Amerika Serikat ya. Karena apa? Ya karena mereka percaya bahwa mata uang ini di backup emas, jadi seperti itu. Oke ya. Nah, selanjutnya di tahun-tahun berjalan berikutnya, tahun-tahun berjalan itu ya normal-normal saja ya. Sampai tahun 70-an waktu masuk perang Vietnam. Itu salah satu pemimpin negara di Eropa yaitu negara Prancis. Namanya Jenderal Charles de Gaulle ya. Kalau tidak salah dia itu pernah Perdana Menteri, pernah Presiden juga pernah. Dia berpikir seperti ini karena beliau itu panglima perang, berpikirnya kok bisa ya Amerika Serikat ini membeli peralatan amunisi perang terus-menerus, padahal perang itu nggak selesai-selesai gitu sepertinya. Jadi waktu itu belum jelas ya, apakah Vietnam ini mampu dikalahkan atau tidak itu belum jelas. Ya tapi kok bisa terus itu, padahal barang-barang amunisi itu alutsista ya kalau nggak salah itu harganya kan mahal-mahal ya. Menurut Charles de Gaulle dia tahu dia panglima perang gitu. Itu dari mana dia curiga ya. Jangan-jangan Amerika Serikat itu selama ini nyetak uang asal-asalan aja, jadi tidak melihat cadangan emasnya berapa gitu ya. Padahal kita sudah percaya semua ini di seluruh dunia ini negara-negara. Nah akhirnya Charles de Gaulle itu udahlah daripada pusing-pusing, besok
kita ke sana ya, memerintahkan pejabat di Prancis waktu itu yang mungkin departemen keuangannya, siapkan uang dolarnya, masukkan kapal, kita kapalkan ke Amerika Serikat, minta tukar emasnya. Oke ya, akhirnya sampai di sana ditukar, ya, ditukar bisa kembali emasnya dibawa ke Prancis. Nah, Spanyol juga ingin ikut-ikutan ternyata menukarkan emasnya. Ya tahu ini Spanyol ini akhirnya ditukarkan atau enggak. Tapi itu membuat pemerintah Prancis pemerintah Amerika Serikat waktu itu kelabakan. Wah, apakah mungkin skenario-nya sudah ketahuan bahwa memang selama ini nyetak uang kertas itu seenaknya sendiri ya, mumpung seluruh dunia itu masih percaya, atau memang tidak tahu gitu ya. Tapi yang jelas di tahun 1971, Presiden Amerika Serikat waktu itu Richard Nixon langsung mengeluarkan keputusan sepihak bahwa intinya mulai saat itu dolar yang sekarang ini beredar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, ya, Malaysia, ya, negara-negara Asia Tenggara lah khususnya, yang memegang dolar itu sudah tidak bisa lagi ditukar oleh emas. Artinya sudah tidak di backup oleh emas. Berarti bagaimana? Ya sudah, percayanya Anda aja bagaimana gitu ya. Makanya istilahnya itu fiat money, ya. Artinya percaya syukur enggak ya sudah, itu kan memang sudah beredar, hanya sistemnya sudah seperti itu. Nah, kita di sini bisa melihat ya, jadi eh, mata uang yang selama ini kita gunakan ternyata mengambang gitu, mengambang itu nggak jelas gitu. Ya seluruh dunia yang pakai dolar ini nggak jelas. Dan itu bisa berpengaruh terhadap eh, ada tidaknya krisis di suatu negara. Ya. Gejolak di suatu negara itu bisa karena ini yang namanya mata uang yang digunakan untuk transaksi sehari-hari itu berhubungan dengan hajat itu kurang banyak. Jadi kalau ada sesuatu itu kemungkinan juga dikendalikan dari si pencetak uang ini, ya itu akan menjadi sebuah gejolak. Ya. Jadi permainan seperti harga emas dinaik turunkan, kemudian nilai tukar US dollar yang dikonversi ke mata uang suatu negara, misalkan ke rupiah, ya, atau ke mata uang ringgit, maksudnya itu bisa naiknya sendiri diatur gitu ya. Kan kita tidak tahu. Yang jelas kita dibuat ketergantungan terhadap sesuatu yang sebenarnya itu ya kita nggak tahu, nggak jelas gitu ya, mengambang itu tadi. Ya, oke ya. Jadi kesimpulannya di tahun 71 itu mata uang dolar sudah tidak lagi di backup oleh emas. Artinya yang menggunakan negara-negara atau orang-orang yang memegang dolar Amerika, dia tinggal percaya atau enggak, seperti itu saja dengan mata uang. Kalau percaya silahkan dibuat transaksi, kalau tidak ya terserah Anda. Ini kan sistemnya sudah seperti itu. Nah, itu aja yang bisa disampaikan. Nanti insya Allah kedepannya kita akan membahas solusi-solusi, ya sedikit-sedikit solusi lah untuk mengurai, ya terutama tentang mindset ya, mindset mata uang dan uang ya. Jadi ada mata uang, ada uang ya. Kalau uang itu kan bahasa Inggrisnya kan money ya. Kalau mata uang itu kan currency. Oke ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, kita bahas hari ini bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah kata atau ada sesuatu yang kurang berkenan, bisa disampaikan di komen ya. Karena sekali lagi rekaman ini hampir tanpa edit langsung. Dan ini direkam menggunakan headset ya, karena ini belum ada speaker yang ya kayak podcast gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.